adik-adik. Ternyata kedengeran ya? Iya, lupa buka masker. Aduh, takut corona adik-adik. Makanya nih lagi mau ngumpet dari corona adik-adik. Aduh, tadi lihat corona lewat gak? Enggak kan? Syukurlah. Tapi kalau dipikir-pikir, kita apa harus takut ya sama corona? Atau justru corona yang harus takut sama kita? Tapi kenapa ya corona harus takut sama kita? Karena kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu termasuk corona. Jadi ingat sama hari ini. Hari ini tuh tanggal 12 April. Hari ini kayaknya ada hari penting deh. Hari apa ya? 12 April. Hari apa ya hari ini adik-adik? Apa? Hari Minggu. Betul sih, hari Minggu. Tapi ada satu lagi. Hari apa ya? Apa? Nggak kedengeran. Apa? Hari apa? Iya, betul. Hari Paskah. Hari Paskah itu hari apa sih adik-adik? Hari Paskah itu hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Setelah Yesus mati, hari ketiga Tuhan bangkit dari kubur. Kenapa Tuhan bangkit dari kubur? Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada kita. Kuasa yang bisa mengalahkan segala hal termasuk maut. Nah, sebelum kita mulai puji-pujian, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama meskipun kami berbeda tempat, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap menjangkau kami dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk ibadah kami hari ini, ajar setiap kami yang mendengar boleh mengerti, ajar hati kami juga ya Tuhan untuk boleh semakin bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apa kabar? Udah lama ya gak ketemu ya? Gak apa-apa, meskipun kita gak ketemu langsung, tapi hati kita kan saling bertemu ya melalui sekarang ini. Nah adik-adik percaya gak kalau Tuhan benar-benar cinta sama kita? Ada loh tertulis, ada buktinya. Di mana tertulisnya? Di Alkitab. Ya, kita dengar yuk pujian yang akan sebentar lagi muncul. Kita bisa sama-sama menyaksikan pujian tentang betapa besar cinta Tuhan sama kita dan ada buktinya di Alkitab. Adik-adik boleh ikutan nyanyi kok. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong.
Bener kan? Ada itu di Alkitab buktinya. Adik-adik bisa baca di Yohanes 3 ayat 16. Dari situ, ayat situ, adik-adik bisa mengerti dan bisa membaca betapa cinta Tuhan kepada kita semua. Kita dengarkan lagi yuk. Masa baru satu lagu ya? Nggak cukup ya baru satu lagu? Kita dengarkan sekarang 2 lagu berturut-turut. Kita dengarkan 2 lagu. Yang pertama adalah tentang Tuhan yang mau mati untuk kita disalib. Tapi jangan khawatir, tidak mati. Karena pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Yuk kita dengarkan sama-sama 2 pujian ini. Dan kita boleh saling gerak-gerak. Ya, saling olahraga supaya sehat. Ya, ayo kita dengarkan bersama-sama. Disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Di hari ketiga, dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia disalib, dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia
Udah? Udah gerak-gerak? Udah nyanyi-nyanyi? Oke, sekarang saatnya kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang menarik loh, karena bukan cuma suara, tapi adik-adik juga bisa lihat filmnya. Firman Tuhan kali ini berkisah tentang Tuhan Yesus bangkit. Dari mana ayatnya? Ayatnya terambil dari Matius 27 ayat 62 sampai 66, lalu disambung dengan Matius 28. Ya. Yuk kita saksikan sama-sama. Ya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, gimana firman Tuhannya? Keren ya? Adik-adik bisa melihat betapa Tuhan Yesus begitu cinta sama kita. Bukan cuma mati, tapi dia juga bangkit untuk membuktikan bahwa dia jauh lebih berkuasa dari apapun juga. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, kita buka Alkitab kita yuk. Kita lihat yang tadi
cerita tentang firman Tuhan tadi yang diambil dari Matius 27 ayat 62 sampai 66. Coba kita lihat. Ayat 62, kubur Yesus dijaga. Kenapa dijaga ya? Siapa yang minta ngejagain kubur Yesus ya? Memang kenapa ya? Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, ada yang datang mau minta supaya kubur Yesus dijaga nih. Siapa yang datang? Ada yang tahu nggak adik-adik? Siapa yang datang ke Pilatus untuk minta kubur Yesus dijaga? Wah, ini orang-orang aneh nih. Kenapa dia minta dijaga ya? Katanya begini nih. Dia ngomong sama Pilatus, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu enak aja ngomong Yesus penyesat ya. Sewaktu hidup, dia berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ternyata dia takut ya. Dia takut kalau katanya mayat Yesus bakal dicuri nih. Dia nggak tahu bahwa Tuhan Yesus akan benar-benar bangkit. Tapi siapa ya yang datang minta supaya kubur Yesus dijaga? Coba pilih. Nih ada pilihannya nih. Menurut adik-adik, kalau dari ayat yang kita baca, siapa yang minta kubur Yesus dijaga? Apa ibunya ya? Atau murid-muridnya ya? Yang mana? Ayo, yang mana? Hah? Siapa? Kedengeran? Siapa yang minta kubur Yesus dijaga? Betul sekali. Jawabannya yang C, yaitu para imam kepala dan orang Farisi. Mereka takut tuh. Makanya mereka minta ke Pilatus supaya kubur Yesus dijaga. Kita lanjutin yuk baca Alkitabnya, kayaknya asik nih. Kita ke Matius 28 tentang kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kira-kira apa yang terjadi ya? Coba dilanjutin baca adik-adik. Ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, seru deh. Mereka ternyata ketemu malaikat. Kira-kira apa yang malaikat bilang ya ke Maria Magdalena? Kan mereka ketemu tuh. Terus malaikat bilang apa sama Maria Magdalena? Apa? Pulang? Bukan. Malaikat gak nyuruh pulang. Coba pilih nih jawabannya. Apakah jangan takut? Atau masuk aja, masuk. Yesus ada di dalam. Atau pulang aja deh. Pulang aja ya, percuma. Atau yang terakhir, jangan dekat-dekat. Yang mana jawabannya kira-kira? Coba baca lagi. Ada kok di Matius 28. Ya? Iya, betul. Jawabannya yang A. Jangan takut, karena Yesus sudah bangkit. Jadi mayat Yesus bukan dicuri, tapi Yesus sendiri sudah bangkit. Ya, karena itu kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Adik-adik, sekian dulu ibadah kita hari ini. Meskipun kita cuma sebentar ya ketemu, tapi kita percaya bahwa dalam kasih, dalam penyertaan Tuhan kita sebenarnya selalu ketemu, ya, bisa di dalam doa. Ingat adik-adik, saat ini kita sedang menghadapi banyak sekali virus corona di mana-mana. Jangan takut. Yang diperlukan itu bukan rasa takut, tapi kewaspadaan. Ya, jangan lupa jaga diri, cuci tangan, jaga kebersihan, jangan lupa mandi, dan kalau keluar jangan lupa pakai masker. Ya, kalau batuk bersin ditutup. Ya, nggak apa-apa.
kita sama-sama jaga diri, kita sama-sama jaga kesehatan, dan yang paling penting kita minta Tuhan jaga kita. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus sudah begitu baik memberikan kami waktu untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama memberikan pujian kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa meminta penyertaan, perlindungan Tuhan bagi kami dimanapun kami berada. Kami percaya kasih dan kuasa kebangkitan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan dengan kakak-kakak yang lain. Dengan firman Tuhan yang jauh lebih menarik lagi. Kita bersama-sama mengikuti kebaktian selanjutnya. Dadah, sampai ketemu. Selamat Paskah adik-adik semua. Nah, kita mau ngucapin selamat Paskah ke teman-teman kita yang lain. Gimana caranya? Nah, adik-adik, kalian bikin ya di rumah kartu ucapan Paskah versi kalian sendiri. Bikin kreatif dan sebagus mungkin sebisa kalian ya. Nih contohnya kakak kasih. Kalau sudah buat, adik-adik bisa foto, lalu kirimkan ke WA Group. Nah, seperti biasa, tugas yang dikerjakan dan dikumpulkan akan kakak-kakak catat, oke? Dan untuk kelas besar, kalau kalian mau posting ke Instagram story kalian, karya kalian, boleh banget. Supaya kita bisa jadi berkat buat lebih banyak orang. Terima kasih adik-adik, ditunggu ya karyanya.